Mari kita berdoa. Bapa, saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam satu momen yang sangat baik malam hari ini. Oleh karena kami bersama dengan saudara kami sepanjang bulan Desember ini merayakan satu peristiwa sejarah yang sangat penting yang tidak mungkin dilupakan oleh siapapun. Kami mengucap syukur karena Tuhan kami Yesus Kristus dirayakan kelahirannya, pertanda bahwa dia betul-betul Tuhan, juga betul-betul manusia yang sudah lahir bagi kami. Waktunya bagi kami untuk memikirkan dan menggumuli firman-Mu. Berbicaralah sesuai dengan kadar dan kebutuhan rohani kami masing-masing ya Tuhan, supaya kami waktu datang dan pulang menjadi orang yang berbeda oleh karena kami sudah diberikan firman untuk hidup sebagaimana Tuhan menghendaki. Dalam nama Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Akan duduk Bapak Ibu sekalian, Shalom. Terima kasih Pak Gembala memberi kesempatan bisa ambil bagian malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, nanti barangkali dari kecamatan yang mewakili akan menyampaikan, memang Bapak Ibu sesungguhnya malam hari ini bukan sekedar Natal jemaat, tetapi juga memang agendanya safari Natal dari pemerintah Kabupaten Sanggau. Tetapi tadi waktu Pak Asri hubungi saya udah 1 jam Pak di situ nggak bisa nyebrang ini. Saya coba koordinasi dengan ajudan, memang wakil tidak bisa hadir karena mendadak rombongan suster dan pastor kumpul di rumahnya. Saya masih ngomong Pak Gembala, saya katakan ini sudah terjadwal, jemaat kecewa kalau Anda nggak datang, dia tetap minta maaf lewat ajudannya sehingga bisa tidak datang. Jadi nanti Ibu yang mewakili bisa sampaikan itu begitu ya. Terima kasih banyak. Saya bersama istri, karena saya pendeta pasti punya istri gitu ya. Kalau saya pastor pasti nggak punya istri. Saya bersama istri dan 3 putri kami, memang Tuhan kasih 3 putri. Bersama juga ada penginjil Tommy dan penginjil Markus dari STT yang ada di Sanggau yang kami dirikan bersama malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya diberi satu ayat dari Matius pasal 1. Mari kita baca sama-sama. Ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Saya pakai Alkitab TB2, terjemahan baru 2 2024. Barangkali Bapak Ibu masih pakai TB1 1974. Kalau agak beda bisa dimaklumi. Tapi secara substansi ayatnya sama. Ayat 21 dari Matius pasal 1. Mari kita baca sama-sama. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Saya bacakan lagi. Karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, paling tidak ada 3 alasan mengapa Yesus harus lahir menjadi manusia. Dan kalau Yohanes mengatakan yang satu-satunya yang Bapa punya itu harus diutus masuk ke dalam dunia. Mengapa demikian? Ada 3 alasan penting Tuhan menjadi manusia. Yang pertama, karena ciptaannya manusia, Bapak Ibu dan saya, itu sudah terpisah dari sumber hidup. Tidak ada kemungkinan lagi kita menikmati hidup kekal kalau tanpa anugerah melalui Yesus yang Bapa utus. Alasan pertama mengapa kita harus merayakan Natal, karena kita diingatkan kita yang seharusnya binasa karena terputus hubungan kita dengan sumber hidup yaitu Tuhan, sekarang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Amin. Ini penghiburan yang paling besar. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, bukan hanya orang kaya bisa menikmati hidup lebih baik. Sebaliknya seorang saya yang hidup pas-pasan sekalipun, kalau kita mengerti prinsip yang pertama ini, kita tidak mungkin hidup dengan sembarangan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Kristus, yang sumber hidup kita, yang membawa kita kembali kepada pencipta kita. Itu alasan pertama. Alasan kedua, Bapak Ibu sekalian, kenapa Tuhan mesti menjadi manusia? Bukan saja karena kita terpisah, tapi karena tujuan Tuhan menciptakan kita itu sudah tidak mungkin kita lakukan. Dalam banyak sekali Alkitab, bagian Alkitab dikatakan bahwa kita gagal menyatakan kemuliaan Allah. Jangan lupa
Bapak leluhur kita yang pertama, anaknya Adam dan Hawa itu saling membunuh. Oleh karena mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma pasal 3 berkata, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu sekalian, untuk itu sebenarnya kita diciptakan. Tetapi jelas sekali bahwa berita Natal itu mengingatkan kita sudah tidak memiliki kemuliaan sekarang diberikan oleh Allah melalui Kristus. Maka ada yang mengatakan setiap kali kita Natal ingatlah Allah membagi kemuliaannya, Allah memberi kemuliaannya supaya kita orang berdosa masih bisa memantulkan kemuliaan Allah. Amin. Melalui pekerjaan kita, melalui pendidikan kita, melalui usaha kita. Dan harap memang orang melihat ada kemuliaan Tuhan yang dipantulkan melalui hidup dan keberadaan kita masing-masing. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menikmati kelahiran Kristus. Bukan hanya yang pertama kita terpisah sumber hidup, bukan karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kita berada di bawah penghakiman Tuhan itu sendiri. Genderang perang pertama itu disampaikan oleh Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan keturunanmu yang meremukkan tumit. Dengan kata lain, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada kemungkinan kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Tidak ada kemungkinan. Kita tentu banyak mendengar kesaksian bagaimana orang di luar Tuhan hidup. Tidak bicara berapa banyak harta yang kamu punya. Kalau tanpa Kristus, engkau dan saya terus-menerus akan merasa dihakimi. Oleh karena dosa tidak pernah bersifat netral. Dosa akan memaksa kita sadar satu hal, bahwa kita seharusnya berada dalam murka Tuhan. Tetapi bersyukur Natal berarti kita berjumpa dengan sumber hidup. Yang kedua, Natal berarti kita diingatkan kemuliaannya dibagi dan Kristus bagi kita. Yang ketiga, Natal berarti Bapak Ibu dan saya sudah tidak lagi dihakimi, tapi kita memperoleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Nah, kisah-kisah yang agung seperti ini yang kita lihat di ayat 21 dikatakan bahwa Dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah. Seorang teolog bernama John Calvin berkata, kata Dialah itu bukan sekedar identitas. Itu bukan sekedar menyatakan dialah anak Yusuf, dialah anak Maria, dialah yang berasal keluarga Nazaret yang dilahirkan di Betlehem. Bukan hanya itu. Tapi kata dialah, kata John Calvin, itu berarti pernyataan misi Tuhan yang pertama kali bagi keselamatan umat. Maka John Calvin mengatakan justru ayat yang 21 mengatakan dialah itu berarti Yesus menggambarkan misinya. Matius menggambarkan misi Tuhan dalam cara yang disebut dengan secara soteriologis, bukan secara politis. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mengucap syukur ya, Tuhan itu menjadi Tuhan bagi kita, bukan melalui tindakan politis. Kalau melalui tindakan politis itu berarti semua orang-orang yang ada di Yerusalem, Herodes, Pilatus, para ahli Taurat yang mendengar berita tentang pembuatan Kristus tapi tidak percaya, yang melihat terang tetapi tidak memperoleh transformasi. Tapi kita mengucap syukur. Oleh kenapa? Oleh karena kita tidak lahir di Yerusalem, tidak lahir di Israel, tapi kita mendengar berita itu, dan berita itu kita amini dan kita percaya bahwa kelahirannya itu, pekerjaan misinya itu adalah bersifat soteriologis, artinya gambaran misi yang Allah kerjakan dalam Kristus itu adalah menyelamatkan, bukan bertindak politis. Memang sejarah mencatat Herodes itu raja paling kejam. Ada seorang sejarawan Yahudi berkata bahwa lebih baik jadi babi sama anjingnya Herodes daripada jadi anak atau istrinya Herodes. Karena kalau ada orang yang dianggap saingan dia akan bunuh tanpa alasan apapun yang lain. Mengerikan. Oleh kenapa? Mereka mendengar berita tentang Kristus lahir. Ingat waktu Herodes bertemu dengan orang Majus, dia bertanya, di manakah raja yang kamu maksudkan itu? Di Betlehem. Herodes bukan dengan maksud untuk datang menyembah Yesus, tapi dia bermaksud untuk membunuh Yesus. Itu artinya memang tindakan politiknya begitu keji waktu itu, begitu jahat kala itu. Tetapi kita mengucap syukur di tengah situasi seperti itu tetap Tuhan lahir jadi manusia, bukan
melalui tindakan politis, tetap melalui tindakan keselamatannya bagi kita atau tindakan soteriologis. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Paling tidak kita melihat beberapa hal. Yang pertama, waktu kita membaca 21 kita diingatkan, kita disadarkan memang inisiatif bagi keselamatan kita itu bukan kita, Tuhan itu sendiri. Dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umat. Sebenarnya waktu itu 2000 tahun yang lalu konteksnya orang Israel ingin bebas dari perbudakan kerajaan Romawi. Israel sedang dijajah oleh Romawi kala itu. Maka kerinduan mereka waktu Tuhan datang, waktu Mesias datang adalah membebaskan mereka secara nasional. Mereka secara politik tidak lagi di bawah kerajaan Romawi karena mereka ditindas, pajak diambil dengan paksa dan mereka begitu miskin di kala itu. Tetapi otomatis mencatat ayat 21 kita diingatkan jauh lebih besar dari kerinduan orang Yahudi, bebas daripada kerajaan Romawi itu, bebas dari penjajahan itu. Tuhan menyediakan Yesus sebagai juru selamat mereka. Itu fakta satu. Fakta dua, Bapak Ibu sekalian, orang-orang kala itu hidup kenapa? Dalam keadaan yang begitu menegangkan. Karena baik Allah tempat mereka beribadah, sebagaimana gereja tempat kita beribadah, sudah dihancurkan oleh Raja Herodes. Peristiwa baik Allah dihancurkan membuat orang Yahudi berduka cita. Mereka tidak punya pengharapan, mereka tidak punya pegangan lagi. Kalau Bapak Ibu pernah mengharapkan sesuatu itu kita punya, sekarang sesuatu itu hilang. Kalau kita sudah menemukan sesuatu pelan-pelan, apakah itu kesehatan, apakah itu penghargaan, apakah itu penghormatan, kalau pelan-pelan menjadi tidak ada, kita menjadi kehilangan. Itulah yang dirasakan orang-orang Yahudi Kristen kala itu. Bukan saja mereka ingin bebas dari penjajahan Romawi, tetapi mereka juga ingin menikmati suasana aman tanpa diteror secara psikologis. Bayangkan baik Allah yang sangat agung tempat mereka beribadah sekarang sudah dihancurkan dalam keadaan yang duka seperti itu. Alkitab berkata, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saya sengaja ungkapkan dua hal itu mengingatkan kita. Apakah penjajahan itu terlalu penting bagi Tuhan? Tidak. Apakah perasaan kehilangan oleh karena baik Allah dihancurkan oleh Herodes itu suatu yang sangat penting bagi Tuhan? Tidak. Oleh kenapa? Musuh besar kita bukan penjajahan Romawi. Tanya. Musuh besar kalian bukanlah kehancuran bait Allah. Musuh besar kita dan mereka adalah dosa itu sendiri. Itu sebab setiap kali kita membaca 21 kita diingatkan. Memang Kristus menjadi manusia itu tujuan satu-satunya menyelamatkan kita dari dosa kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Siapa nggak kesal Pak Gembala kalau kita sudah dijanji lantas nggak datang, kira-kira begitu ya? Sangat manusiawi sekali. Mungkin ini caranya kita mendorong Pak Asui sebagai tokoh sosok untuk maju dari partai yang lain, gitu ya. Kita punya calon yang baru, kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita mengerti bagi Tuhan yang penting itu di tengah kekesalan, kekecewaan kita adalah Tuhan yang mengerti kebutuhan kita, bukan untuk hal-hal yang sepele, tapi kebutuhan kita paling besar apa? Untuk tidak lagi diperbudak oleh dosa itu sendiri. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi yang Tuhan ingin katakan, dia bukan tidak mengerti kesulitan kita, bukan. Saya dengan penginjil Tommy tanggal 22 kami ke daerah Meliau. Pergi siang, pulang malam jam 1:30 nyampe rumah. Sepanjang kami pergi hujan deras, basah, pulang pun demikian. Secara daging saya ingin ngomong gini kepada Tuhan. Udah capek sekali bawa motor itu, berjam-jam dengan keadaan yang gelap itu, dengan hujan yang begitu deras. Tetapi saya mengerti satu prinsip yang saya sebut dengan istilah blessing in disguise, berkat di dalam kesulitan. Kalau tidak ada hujan deras, maka mobil yang lewat itu tidak ada bekasnya. Itu berarti kami akan sesat mutar di tengah belantara sawit yang begitu luas itu. Dan mungkin kami tidak pulang-pulang sampai pagi-pagi. Tetapi dalam suasana yang hujan deras itu, saya masih bisa melihat karena saya di depan. Masih bisa melihat ada bekas mobil di mana saya memastikan inilah jalan pulang nyebrang ke Meliau dan ke Sanggau ini.
Karena mulai Suaka Nyawok ke Tapang Sedendang, habis itu ke Trans 1, ke Entulun dan beberapa kampung kami lewati. Persoalan lain lagi karena penginjil kami bensin motornya habis kayak gitu. Jadi kami harus membangun ke orang sedang tidur. Tapi saya katakan itulah blessing in disguise. Kesulitan itu dilihat sebagai anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada masalah, jangan langsung ngomel sama Tuhan. Karena buat Tuhan jangan nggak tahu persoalan urusan itu, gampang gitu. Kecil gitu, tenang aja gitu. Saya setelah nyampe ke rumah baru saya mengerti. Syukur ada hujan, meskipun udah begini itu nyampe rumah. Setengah 1 malam. Karena sepanjang jalan, kalau saya nggak pegang kuat KRX beberapa kali saya terlempar karena jalannya hancur benar. Apa namanya Meliau itu tadi. Menakutkan kadang-kadang. Tetapi saya mengerti akhirnya. Dalam ketakutan dan kekecewaan dan kemarahan tanda kutip itu saya mengerti nggak besar persoalannya. Yang besar kalau dosa kita yang menghanyutkan kita sampai kita binasa, itu paling besar. Itu sebab setiap kali kita membaca ini kita dihibur. Kita barangkali tidak pernah mengerti persoalan besar kita itu dosa, bukan kemiskinan. Persoalan besar kita itu bukanlah ketidakpunyaan apa-apa, tidak. Saya ingat pepatah Cina mengatakan kalau Pak Ibu dan saya ingin berhasil, ingin kaya, lakukan 3 hal. Dia bilang, kalau ingin kemakmuran 1 tahun, tanam jagung. Rajin saja Bapak Ibu tanam jagung. Jagungnya banyak, ubinya banyak, umpan babi besar, Desember kita potong duit banyak. Makmur kita setahun. Tapi pepatah China Cungkuk mengatakan kalau kita ingin kemakmuran 10 tahun, tanam sawit, tanam pohon. Dia bilang gitu. Maka Bapak Ibu yang punya sawit pasti tenang, karena harga masih aman di atas 2 sampai 3.000. Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi dia bilang hidup kita nggak setahun, nggak 10 tahun. Hidup kita bisa ratusan tahun. Tadi saya mendengar YouTube dari Mahathir Muhammad. Dia umur 102 tahun kalau nggak salah. Perdana Menteri Malaysia, dia mengatakan selama saya hidup, saya tidak mau negara saya, bahasa saya dia bilang, negara saya diambil orang. Masih antusias, masih semangat. Saya percaya kita pengen hidup di atas 100 tahun. Tapi yang menarik dia bilang gini, bahasa pepatah Tiongkok mengatakan, tidak cukup hidup setahun, kemakmuran setahun, tidak cukup kemakmuran 10 tahun. Kita perlu kemakmuran puluhan bahkan ratusan tahun. Maka caranya gimana? Kembangkanlah manusia, persiapkanlah sumber daya, kira-kira demikian. Oleh kenapa? Oleh karena kekuatan dunia ini bukan pada ciptaan yang lain. Bapak Ibu bayangkan di seluruh ciptaan yang begitu agung ini, Tuhan melihat bumi. Di antara bumi begini luas ini Tuhan melihat apa ada bumi? Bukan gunung, bukan pantai. Yang Tuhan lihat manusia, Bapak Ibu dan saya. Amin. Itu sebabnya Tuhan jadi manusia tujuan cuma satu. Bukan merapikan, menata alam yang rusak ini oleh karena kejahatan dosa itu, tetapi mengembalikan hidup kita sebagai ciptaan supaya kita boleh memuliakan Tuhan. Agung sekali. Itu sebab kalau kita belum kaya, tenang saja, nggak usah iri sama orang. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita belum pintar, tenang aja, nggak usah iri sama orang. Belajar baik-baik, nanti juga kita pintar. Hidup ini kan seperti rotasi yang berjalan terus kayak gitu. Dan saya ingin katakan sekali lagi, waktu kita mengenal Kristus itu sumber kehidupan kita paling membahagiakan. Saya ketemu banyak orang sakit. Waktu ketemu mereka mengatakan, Boksu, Mukse, pendeta, tolong saya sakit. Saya ada payah, dia bilang. Istri udah ngomel-ngomel, orang sakit, suami sakit, istri ngomel-ngomel, Bapak Ibu paham kan? Orang kalau sakit cuma 1 hari, wah disayang itu mau minum obat apa? Sakit 2 hari udah bilang mau makan bubur apa gitu ya. Tapi kalau sakit udah sebulan, pagi udah setahun, kira-kira gimana perasaan? Bosan gua lu gitu. Udah amsyong udah selesai. Capek nggak dia bilang gitu. Udah bosan lah dia bilang gitu. Nggak mau peduli lagi lah gitu. Kalau Tuhan kayak istri, kalau Tuhan kayak suami, kayak anak begitu, waduh, habis kita Bapak Ibu sekalian. Saya ngomong 3 hal kalau Bapak Ibu ada masalah. Yang pertama, itu bukan akhir. Amin Bapak Ibu sekalian, bukan akhir. Kalau Bapak Ibu ada masalah bukan akhir. Banyak utang sekalipun pelan-pelan cicil selesai juga. Amin ya. Jangan nggak usah kalut, nggak usah self-pity, nggak usah cinta diri berlebihan. Semua kita ada masalah cinta, tinggal takarannya.
Yang kedua, kalau kita ada masalah, ingat Bapak Ibu nggak sendiri. Ketika ada satu orang datang dengan saya bilang, Pak Pendeta doakan, saya sakit. Dia bilang, saya mau mati. Dia bilang, memang gak enak mau mati. Kalau tadi pagi jam 2:05 saya bangun, setelah doa, baca firman renungan. Jam 4 saya buka laptop dan langsung muncul di WA saya itu, rest in peace, teman, besti saya, sahabat baik saya di Jakarta meninggal. Orang tersebut punya penyakit takut malam. Bapak Ibu pernah takut malam? Ini orang sakitnya aneh kan? Dia bukan hanya komplikasi, tapi tambahan penyakit, dia takut malam. Kenapa kalau malam? Karena dia prostat. Bapak Ibu tahu sakit prostat, itu kalau ke kamar mandi itu perlu penopangan sang istri. Masalahnya waktu dia bangun di tempat tidur ke kamar mandi jarak 4 meter itu menyakitkan buat dia. Kadang kalau dia nggak berani bangunkan istri, dia ngesot sampai ke kamar mandi dan balik begitu juga. Pilihan kedua dia membangunkan istri di situasi begitu. Karena memang istri masih bisa bantu, tapi dia lupa besok istrinya kalau bangun 5 kali tiap malam, besok harus kerja, kasihan juga. Jadi bagi dia setiap datang senja dan hampir malam itu menakutkan buat dia. Saya nggak tahu Bapak Ibu sakitnya apa, tapi teman saya itu sakit malam, takut dengan malam. Tadi pagi kemarin sudah dipanggil tuh, dan istrinya WA saya, dia bilang sudah dipanggil. Saya bilang Tuhan hiburkan dan kuatkan. Tapi lebih penting daripada itu, dia sudah bersama dengan Kristus di saat-saat kita duka. Dan bagi kita yang hidup, bagaimana saya bilang? Biar kita menjalani hidup dengan semangat, tetap kita ingin menghargai Juru Selamat yang lahir itu untuk mempersiapkan kita mengerjakan kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Natal saya mau cerita beberapa hal. Pertama, kira-kira remaja Maria yang umur 13-15 tahun itu kisaran umur Maria. Waktu dia mengetahui dia hamil, dia mengandung, kira-kira dia girang nggak atau dia sedih? Alkitab tidak cukup mencatat bagaimana reaksi keluarga Maria di Nazaret, tetapi seorang remaja yang umur 13-15 itu waktu dia hamil tanpa suami itu menakutkan. Semua orang seolah punya hak menghakimi Maria. Yang kedua, Yusuf, saudara bayangkan, belum pernah berhubungan seks, sekarang tunangannya hamil. Bagaimana dia berkata-kata di keluarganya, bagaimana dia mempertanggungjawabkan fakta itu. Waduh, itu menyakitkan. Seorang remaja yang menikmati masa remaja sekarang harus menanggung beban yang melampaui kesanggupan dia. Yusuf juga demikian, dia seorang yang saleh dikatakan, ayat 19 Matius pasal 1 itu. Dengan diam-diam ingin menceraikan istrinya itu. Tetapi kita berkata, dia tidak menceraikan karena dia ingat perintah malaikat Tuhan. Jadi dua sosok itu yang menanggung beban tidak perlu itu, tanda kutip itu. Akhirnya terlibat di dalam satu rencana agung Tuhan, yaitu menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu sekalian, orang berbahagia itu bukan orang punya apa-apa, karena kita punya apa-apa juga habis. Banyak orang pikir kalau dia dihargai orang, dihormati orang, ada tempat dalam sejarah dia paling mulia. Tidak. Orang berbahagia kata kita orang yang ikut terlibat dalam rencana yang Allah sedang kerjakan. Saya percaya sampai hari ini tidak ada kebahagiaan paling agung dalam sejarah Israel kecuali kebahagiaan Maria dan Yusuf. Mereka orang biasa, orang kampung, orang desa, orang kecil, orang rapuh, sekarang dipakai Tuhan dalam anugerah yang menyelamatkan dunia ini. Saudara bayangkan kalau Yusuf tidak taat, Maria tidak taat, tidak ada keselamatan bagi kita sekarang. Jadi rencana Allah yang besar itu melalui orang-orang kecil digenapkan supaya sampai kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu ingin bahagia? Saya harap Natal kali ini mengingatkan kita, bukan saja Dia sudah menyelamatkan kita, tapi kita harus menjadi saluran anugerah bagi orang lain. Amin. Ada banyak orang sekitar kita hidup dalam kedukaan, banyak. Saya ngobrol dengan teman saya, dia cerita begini. Saya baru pulang dari Timberland, dia bilang, dari kucing bolak-balik. Dia cerita dengan saya. Posisi jantung itu posisi minimal dari proses jantung yang seharusnya sehat, baru minimal. Itu sebab dia tidak boleh bekerja keras. Dia harus hidup dalam lingkungan yang sehat. Bertahun-tahun dia bukan seorang perokok, tapi kerja di satu ruangan yang semua orang merokok, pakai AC semua orang merokok. Dia perokok aktif, tanpa sensor masuk semua asap rokok ke tubuh.
Itu perlu mungkin 7-8 tahun bekerja. Tahun ke-8 ke-9 dia ambruk. Seorang yang hidupnya baik-baik, seorang majelis gereja, sekarang penyakit jantungnya sangat berbahaya. Dia mengatakan kepada saya 2 hari lalu untuk ngobrol, dia bilang, saya bersyukur Pak Pendeta bisa melewati hari Natal, harap bisa melewati tahun ini dan bisa menikmati Natal bersama keluarga. Karena saya sangat menderita dan dokter berkata pada saya, posisi jantung Anda sudah hampir di posisi minimal normal. Jaga makan babi banyak, jangan makan daging olahan yang banyak, itu bahaya. Dan cerita baik dengan air mata yang keluar dari matanya meleleh sepanjang pipinya. Dia berkata dengan saya masih bersyukur bisa hidup oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu, adakah kedukaan kita seperti itu? Saya rasa tidak. Tapi Tuhan mengerti, itu pun tidak jauh lebih penting yang dia harus urusi. Yang dia urusi adalah keselamatan kita itu sendiri. Sekarang kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, apa yang kita bisa lakukan Bapak Ibu? Itu paling penting. Coba kita lihat sebentar beberapa bagian Alkitab. Ayat yang kedua dari Yesaya pasal 59. Akan tetapi kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar kamu. Sekali lagi, kejahatanmu lah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamu lah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu, sehingga ia tidak mendengar kamu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, apa maksud bagian ini? Tentu kita ingin mengerti sekali lagi bahwa dosa itulah membuat kita sejujurnya tidak lagi memilih Allah kadang-kadang sebagai sumber hidup kita. Kita memilih diri kita sendiri, kita memilih kuasa kita, keinginan kita untuk hidup. Itu sebab Natal kali ini jadi penting kita diingatkan, yang menyelamatkan kita itu Tuhan, yang ambil inisiatif untuk keselamatan kita itu Tuhan, supaya kita diselamatkan dari cara-cara kita itu. Dan pada bagian ini kita baca, kita diingatkan bahwa kejahatan kita, dosa kita yang memisahkan kita dari anugerah yang Tuhan sediakan. Saya ada kesempatan pergi dengan satu teman. Setelah kami doa, saya tidur. Hanya perlu mungkin beberapa menit saya langsung ngorok kayak gitu. Saya tahu dari dia, karena besok pagi dia mengatakan gini, Pak Pendeta tidur, baru ngobrol udah tidur, dia bilang. Cepat sekali tidurnya. Saya orang paling susah tidur, dia bilang. Saya bilang, mikir siapa? Jangan mikir yang lain. Enggak, dia bilang, memang banyak pikiran. Dia bilang. Saya mau canda dia, jangan mikir wanita yang lain maksud saya. Enggak, dia bilang, enggak, udah tobat, dia bilang. Udah tobat. Tapi masih banyak hal mesti pikir, nggak bisa tidur, dia bilang. Saya pendeta heran, baring bentar langsung tidur, dia bilang. Dia mulai cerita 1, 2, 3, banyak hal dia pikirkan. Saya bilang, kita manusia terbatas, nggak bisa menangani banyak hal. Kalau kita tidur mohon anugerah Tuhan supaya bisa tidur, itu malam pertama. Malam kedua, habis doa lagi, saya tidur, puji Tuhan, dia hampir bisa langsung tidur. Gitu. Malam ketiga dia bisa tenang lagi. Orang ini bukan orang nggak punya uang, ini orang punya uang banyak, tapi ingin saya katakan yang membuat bisa tidur, seperti kita sering dengar, bukan tempat tidurnya, bukan merek hotelnya, tetapi pikiran yang tenang di mana Allah itu ada. Amin Bapak Ibu sekalian. Tapi sayang Roma mencatat bahwa seringkali pikiran kita menjadi gelap. Pasal 1:21 itu kebenaran yang kita dengar di gereja, di bimbang seringkali kita tekan sampai hati nurani kita tidak berfungsi, juga masalah besar. Itu sebabnya kondisi seperti itu kita pasti memerlukan Tuhan, karena pemberontakan kita, kalau berdasarkan kalimat C.S. Lewis itu pemberontakan epistemologis, dia bilang. Pemberontakan bukan hanya pada satu aspek, tapi semua aspek hidup kita. Dalam pemberontakan demikian tentu Bapak Ibu sekalian kita memerlukan Tuhan. Itu sebab waktu kita ingat ayat ini kita disegarkan. Dialah yang menyelamatkan umatnya, dialah yang menyelamatkan kita. Kalau pemberontakan kita dari seluruh hidup kita pada Tuhan, ada pengharapan? Tidak ada. Coba lihat sekarang kalau mau jujur Bapak Ibu sekalian, kita yang punya anak remaja, di mana anak-anak kita? Anak-anak sudah adiktif, ketergantungan media sosial sudah sedemikian rupa. Saya beberapa kali dapat TikTok aneh kan, seorang nenek yang sudah tua renta itu menikmati tontonannya tanpa peduli orang yang berbicara dengan dia.
2 minggu lalu waktu saya menyuci mobil salah satu tempat cucian di Sanggau, saya masuk ke ruangan itu, kan ruangan di full AC, ruang tunggu. Saya masuk, saya ambil buku, saya baca, tapi saya nggak bisa baca dengan baik oleh karena ada seorang bayi yang nangis terus digendong ayahnya. Saya nggak berani tegur karena saya pikir mana ibunya ya gitu. Ada perempuan di depan sana tapi berjarak dengan laki-laki bawa bayi itu. Mungkin ada setengah jam anak itu meronta-ronta, menangis terus anak itu. Sampai akhir tanpa saya melihat, karena saya konsentrasi baca, dia serahkan ke perempuan di depan yang adalah istrinya. Setelah istrinya pegang, istrinya perlu waktu beberapa menit. Anak kemudian tenang, diam. Kenapa bisa diam? Karena di depan anaknya ada HP yang dilihat. Bisa senyum sendiri anak itu. Bayi mungkin belum bisa duduk, masih dipegang papa mamanya. Tapi waktu lihat HP di depan mata, mendadak dia berhenti nangis. Saya bisa membayangkan. Ini anak dari orok sampai dewasa. Asupannya adalah media sosial. Orang-orang semacam ini akan kena penyakit algoritma namanya. Seluruh hidupnya itu akan diatur oleh apa yang dia tonton dari media sosial. Tidak ada lagi kitab suci. Tidak ada lagi gereja, tidak ada lagi pujian. Di situ saya mengerti betapa bahayanya keluarga muda yang tanpa Kristus, yang dia tahu hanyalah bagaimana menghibur si bayi ini yang mengganggu sekali dengan handphone itu. Saya percaya suaminya bolak-balik kerja, istri yang bersama anaknya dan bayi itu berhari-hari. Dia tahu obatnya kalau anak ingin tenang, taruh di meja, diapit, bantal di kursi, anak bisa senyum lihat media sosial. Anak bayi-bayi semacam ini, apakah tidak adiktif? Pasti ketergantungan. Saya nggak tahu apa dosa kita masing-masing, tetapi ingat, dia menyelamatkan kita dari dosa kita. Sediakan kita tidak bergantung lagi. Dengan demikian saya ingin ungkapkan 3 hal terakhir di bagian khotbah saya. Mengapa Bapak Ibu saya perlu diselamatkan? Mengapa Kristus perlu menjadi juru selamat kita? Yang pertama, supaya kerajaan Allah itu ada dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Ada seorang kepala keluarga yang dulunya kasar sekali. Dia kalau ngomong sama istri nggak pernah ada nada baik. Ini cocok dengan tetangga kami. Tetangga kami Bapak Ibu sekalian, kalau manggil kucingnya Hani. Bapak Ibu tahu apa arti Hani? H-O-N-E-Y, Hani. Arti sayang kan? Kan bahasa Inggris itu. Tetapi kalau dia panggil suaminya nggak pakai Hani, dia panggil namanya. Kalau dia panggil anaknya bukan panggil Hani, panggil namanya. Sebalik suami juga begitu. Maka orang udah terbalik, panggil binatangnya, peliharaannya Hani, panggil suaminya sembarangan. Tapi karena dia bukan percaya Tuhan, saya nggak mau pusing. Harap Bapak Ibu nggak terbalik ya. Jangan panggil anjing babi kita Hani, tetap kucing kita, tapi panggil suami sembarangan nggak gitu. Ini tetangga saya betul-betul nih. Boleh datang Natalan ke rumah saya di Bulu, saya tunjuk ke tetangga itu. Saya harap ada kucing dia lagi lari-lari, dia pasti panggil Hani, dia bilang gitu. Aneh kan? Manusia memang aneh luar biasa. Karena dia belum berjumpa Tuhan. Nah, seorang kepala rumah tangga, seorang suami yang tadi kasar sekali itu, seorang alkoholik, workaholic, seorang pekerja yang tidak tahu istirahat, seorang gila judi juga, gila alkohol, pulang dia hajar semua keluarganya. Waktu dia percaya Tuhan, dia berubah sehingga orang kaget. Loh, kok bisa baik kamu? Kenapa bisa demikian? Ada Tuhan Yesus di hati saya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau ibu-ibu punya suami seperti itu, saya percaya Anda masaknya pasti enak. Itu menghargai suami demikian. Tapi kalau suami kasar dan kejam tanpa pertobatan, mungkin kita akan kasih nasi basi barangkali. Kalau bikin bolu-bolu yang basi barangkali, keju sudah basi dikasih barangkali. Tapi kalau suami kita sudah baik demikian, bagaimana mungkin kita nggak hargai? Itu pengalaman seorang ibu itu. Orang-orang yang hidup di hatinya ada kerajaan Allah. Yang kedua, orang yang pasti jujur, orang pasti bertanggung jawab. Ada satu orang dulunya kerja di satu tempat, saya datang ke rumah saya dan berkata, dia bilang, pendeta bantu saya cari kerjaan. Saya bilang, kamu sekarang kerja di mana? Dikasih tahu, gaji berapa? Cuma 1.200.000. Saya punya istri, punya anak, nggak mungkin segitu deh. Udah saya rekom ya, saya rekom kamu kerja ya. Bilang aja kalau kamu ngantar itu, bilang pendeta Petrus yang suruh saya antar. Saya percaya kamu diterima di sana.
puji Tuhan diterima. Cuma saya bilang dua hal. Satu, jujur ya, rajin, jujur, nggak boleh tawar. Jangan macam-macam, karena saya rekomendasi kamu. Yang kedua, saya bilang belajar bertanggung jawab. Ya Om, dia bilang. Waktu saya dengar dia diterima, saya juga bersyukur. Bukan karena saya terlalu punya kuasa, tetapi orang dipercaya yang saya rekomendasiin orang baik. Selama 6 bulan saya dengar dia sudah jadi staf bagian kredit. Itu berarti dia memutuskan uang yang puluhan bahkan ratusan juta untuk anggota DCU itu. 6 bulan setelah itu belum nyampe 1 tahun, mungkin kira-kira 11 bulan setelah dia ngelamar itu, saya dengar dia sudah jadi manajer di salah satu TP. Saya bilang pada dia, ingat ya, Om cuma pesan, rajin, jujur, bertanggung jawab, tidak bisa ditawar. Siap Om, dia bilang. Orang ini Kristen kan? Tidak. Itu saya kadang-kadang pikir kalau kita orang Kristen nggak demikian, saya sedih kan? Karena seharusnya setelah kita selamatkan adalah kehadiran kerajaan Allah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu sekalian, itu poin satu. Yang kedua ingin saya tinggalkan apa? Mari kita hidup secara akuntabel. Apa arti akuntabel? Artinya kita hidup di dalam satu transformasi yang sedemikian. Kita sadar keselamatan kita sudah punya. Bagaimana dengan pasangan hidup kita? Bagaimana anak-anak kita? Saya tanggal 20 Natal di salah satu gereja paling besar di Skadau. Saya kaget oleh kenapa? Oleh karena setelah saya turun khotbah ada satu orang datang, dia mengatakan dengan saya gini, pendeta saya sering dengar nama Anda, dia bilang orang selalu berkenan Anda sebagai orang yang galak sekali, tapi khotbah malam ini nggak galak, baik-baik, dia bilang gitu. Nggak, karena saya lihat Anda orang baik, saya bilang. Kalau Anda orang jahat pasti lebih mengganggu lagi khotbahnya. Terus dia bilang, kenapa bisa demikian? Karena memang tugas kita orang Kristen itu adalah apa? Menghitung-hitung apa yang kita sudah terima dari Tuhan dan kita mesti balas kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Izin Pak. Nanti kita ada persembahan nggak? Ada setelah khotbah. Saya setuju kalau persembahan di gereja itu setelah khotbah. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena orang itu perlu dipersiapkan hatinya. Saya baca satu buku mengatakan kenapa di gereja itu mesti kantong kolektif disodor di muka orang Kristen kasih duit, dia bilang. Karena banyak orang Kristen juga pelit, dia bilang. Saya nggak tahu lah kalau begitu ya. Tapi memang benar, saya diundang beberapa gereja nggak pakai kantong kolektif lagi, kasih amplop. Saya bilang dalam rangka apa pembangunan? Enggak, itu persembahan Pak Pendeta, karena gereja saya mesti pakai kantong kolektif. Nah saya datang dulu kasih amplop, apa ya gitu? Oh itu masukin persembahan. Nah masalah sekarang amplop itu ada nomornya. Karena mereka ramai, mereka tahu pendeta Petrus itu dapat nomor amplop nomor berapa gitu. Nanti yang gitu juga orang yang ngasih amplop. Mau ketahuan kan saya tadi ngasih persembahan berapa gitu kan. Saya tahu setelah pulang saya tanya gembalanya. Udah lama pakai amplop begitu, udah lama Pak Pendeta. Karena kita kesel, saya bilang. Jemaat sudah diberkati tapi nggak pernah memberkati gereja, dia bilang. Jadi kita hafal tuh. Nomor ini untuk siapa, nomor ini untuk siapa, dia bilang. Yang nakal-nakal kita kasih nomor ganjil 1357, dia bilang. Yang pelit-pelit itu dia bilang. Tapi yang royal dari gereja kasih angka genap, dia bilang 246, dia bilang. Saya pikir boleh juga boxu satu dia. Lalu saya bilang pada dia, saya bukan diteror oleh amplop kamu, tapi memang saya siapkan lagi. Karena ini suasananya nyaman, ya persembahan mesti yang merah, kan gitu Pak Asu ya. Gitu. Amin Bapak Ibu. Nah aminnya dikit ini. Saya ragu jadi persembahan kita juga dikit ya kan. Tapi saya senang Mang. Jadi, karena ada satu teman saya tuh kok ke gereja, tuh, mau apapun ceritanya itu 5.000. Apapun ceritanya, apapun mau kondangan pun 5.000. Dari mana tahu? Saya intip juga nih senior saya kasih berapa sih? Kok goceng ya gitu kan? Kapan ada acara lagi saya duduk dengan dia kasih persembahan selek di tangannya. Kok goceng lagi 5.000 lagi orang gitu. Padahal mantunya diberkati Tuhan, motornya baru beli, rumahnya baru dicat, kok goceng lagi. Saya ngomong gini karena iman Kristen bukan saja menerima kehadiran kerajaan Allah. Iman Kristen sudah selamatkan tuh pasti akun tebal dia hitung. Ditampilkan nama dia. Tampilkan. Di gereja kami itu ada satu lagu yang kami selalu nyanyikan kalau persembahan.
Hitung berkat satu-satunya. Apalagi janganlah lupa. Ini penting, janganlah lupa jumlahnya. Masa udah dikasih begitu banyak tetap aja goceng kan gitu. Malam ini kita akan hitung cepet semua ke kepala, 100 semua. Amin ya. Nah, amin enggak terserah Bapak Ibu sekalian. Tapi saya percaya memang kita coba lah Bapak Ibu sekalian ya. Saya punya 3 putri. Kita kadang-kadang sebagai orang tua ngomong sebagai orang tuanya. Berapapun kebutuhan anak kita karena dua-duaan kuliah di Jakarta. Kita ngerti kalau bilang tinggal cepet tinggal 100.000 lagi. Udah habis di ATM BCA, di BRI juga habis, cuma tinggal 100 lagi. Kita ngerti maksudnya kirim ATM bang gitu. Kita ngerti Bapak. Apapun cerita kita nggak jadi makan bakso, apapun cerita kita nggak jadi beli daging demi anak kan gitu. Itu orang tua. Amin Bapak Ibu Bapak. Tapi kadang-kadang kalau anak kita nih amsyong ya, anak kita moyung yang nggak ngerti bagaimana berjasa, apa kita nggak pusing, benar nggak? Itu kita sama anak. Kalau kita sama Tuhan gimana? Akuntabel artinya setiap hari kita menghitung anugerah Tuhan yang kita sudah terima. Kita tidak perlu seperti Yusuf dan Maria dan kekalutan hidupnya itu untuk menjadi saluran anugerah bagi keselamatan dunia. Kita cukup menghargai Tuhan. Saya percaya kita memiliki tanda bahwa kita sudah selamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa keselamatan yang Kristus berikan perlu kita miliki? Supaya kita hidup penuh keberanian. Tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan. Saya cerita tadi waktu saya mau masuk mobil, waktu saya ke Sekadau itu ada satu ibu teriak, Pak, tolong Pak, dia bilang. Wah, saya lihat perempuan nih, istri saya lagi baru jalan, saya panggil istri saya, bentar ya Bu, gitu. Saya takut baru turun mimbar, kok mau pulang ke Sanggau, dianggap nanti selingkuh semua orang kan kalut gitu. Saya bilang, buru-buru saya panggil istri saya ketemu, habis itu saya bilang, Bu, ada apa? Saya takut, dia bilang, saya takut. Suami 4 tahun meninggal, anak 3 di Jakarta. Dia seorang janda mendadak yang merasa bahwa rumah itu sangat menakutkan. Akhirnya dia ngekos satu tempat. Di tempat kosnya dia agak tenang, nggak merasa takut. Tapi setiap kali dia ingat rumahnya menakutkan, menteror dia. Saya tanya, kamu gereja mana? Gereja ini? Oh bukan, saya gereja tetangga yang ada acara Natal tempat ini. Tolong doakan saya Pak Pendeta. Kan tadi ini yang khotbahkan, doakan saya. Dia bilang gitu. Saya susah juga nggak doa, orang minta doa kan gitu. Tapi kalau saya doa, dia nggak beriman pada Kristus kan soal lain tuh. Saya bilang belajar beriman pada Tuhan ya. Memang kadang-kadang hidup ini menakutkan. Kadang-kadang hidup ini dikendali oleh perasaan cemasnya begitu rupa. Tapi ingatlah Kristus menyelamatkan kita dari hal yang paling menakutkan yaitu dosa itu. Maka Roma pasal 8 berkata, dia tidak mungkin melupakan kita. Coba kita lihat sebentar Roma pasal 8 ayat terakhir ini. Roma pasal 8. Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Amin Bapak Ibu sekalian. Hidup ini menjadi hidup yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan karena kita mengerti sekali lagi bahwa Yesus yang diserahkan, anak yang satu-satunya, kata Yohanes 3:16 itu, diberikan oleh Bapa yang satu-satunya itu, yang tunggal itu bagi kita. Bagaimana mungkin yang lain tidak diserahkan? Pasti diserahkan. Dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin yang tidak menyerahkan, tidak memberikan, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Saya berharap kita mengerti bagian ini supaya waktu kita bekerja, kita kerja sungguh-sungguh, ada berkat dari Tuhan. Waktu kita ngajar, waktu kita melayani, ada anugerah Tuhan yang cukup bagi kita. Dan itu saya percaya Natal kali ini akan menghibur kita. Dia yang diutus Bapa untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan kita dari perasaan takut dan kecemasan kita. Dan kita bisa melihat hidup di dalam anugerah demi anugerah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.
euphoria, in a chance to say, oh. Let's go. Baiklah, kita akan Sebelumnya yang terhormat Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yusni, Bapak pembicara kita yang malam hari ini yang sudah membawakan firman Tuhan yang luar biasa, Bapak Pendeta Petrus, serta jemaat GBI Horsoso di tempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami segenap pemerintah Kecamatan Tenhulu mengucapkan selamat Natal untuk kita semua dan menyongsong tahun baru. Semoga sukacita Natal kita senantiasa ada dalam hidup kita, dan semoga ketidakhadiran setiap pimpinan yang diharapkan untuk hadir tidak mengurangi sukacita kita di sini ya. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sekarang kita akan sedikit ada cenderamata dari kami, Pak, dari panitia. Kami minta Ibu Asyen maju ke depan dengan Ibu Juliana maju ke depan. Juga Pak Musa, pengkhotbah kita maju ke depan. Bisa tipa. Ya. Oh, satu bagian di pokoknya. Ibu Camat, silakan. Depan. Ya, sini aja. Ya. Mewakili komunitas hamba Tuhan, karena ketua yang tidak ada, tapi ada sekretaris, silakan Pak Pati. Dari Ibu Asyen serahkan kepada Ibu Camat dulu. Yang mewakili Pak Camat. Ya. Yang ketiga untuk Ketua PPHTGD yang diwakilkan kepada sekretaris. Silakan Ibu Juliana. Bapak Pendeta Agus untuk berdoa mewakili kita. Silakan Pak Malik. Mari Bapak Ibu kita pergi bersama, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang mengasihi kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan atas kasih-Mu pada kami semuanya. Walaupun cuaca kurang memungkinkan bagi kami, tetapi tepat waktunya hujan berhenti sehingga kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami di tempat ini, bahkan juga keluarga besar jemaat GB yang ada di tempat ini. Tuhan, kami telah memuji dan memajukan nama-Mu. Bapak yang memberkati juga keluarga besar GBI yang ada di tempat ini, bahkan hamba-Mu Pak Pendeta Yusni,
bersama dengan ibu, anak ibu, menantunya. Tuhan akan memberkati jemaat Tuhan yang ada tempat ini, Tuhan memberkati panitia yang sudah bekerja keras, Tuhan akan memberkati. Bahkan saya ini seluruh anggota jemaat panitia yang ada menyediakan berkat bagi kami semuanya. Bapak memberkati. Sebelum makan suci kudus makan Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan dengan sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tibalah saatnya kita akan